Iya, nah ini berikut ini informasi dari Surabaya juga sangat disayangkan terjadi Ustadz, di mana demi memberi keempat anaknya susu, seorang pria nekat mencuri susu bubuk di sebuah minimarket. Tak hanya nyaris diamuk masa, pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rendra, pria berusia 30 tahun ini kepergok mencuri 4 dus susu di sebuah minimarket di Jalan Manukan Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Awalnya Rendra tertangkap basah pengunjung lain saat hendak memasukkan 4 dus susu ke dalam tasnya. Spontan, pengunjung minimarket berteriak maling. Bapak 4 anak asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ini bahkan nyaris babak belur dihajar warga. Rendra nekat mencuri susu untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih balita. Rendra tak punya pilihan karena pandemi COVID-19 membuatnya kehilangan pekerjaan. Yang minum susu berapa? Yang minum susu yang nomor 3 sama yang nomor 4, umur 3 tahun. Lama nganggur Pak, sebenarnya kuliah bangunan. Karena COVID nganggur itu? Iya, udah 1 tahun. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tande, Surabaya. Dari hasil penyelidikan sementara, Rendra diketahui telah beberapa kali mencuri. Bahkan usai diamankan, polisi juga mendapatkan barang bukti lain sebanyak 3 dus susu. Kalau dia mengaku di Jombang melakukan, di Surabaya Tandes ini melakukan, di kurang lebih 4 kali. Miris memang nasib Rendra yang tengah terhimpit masalah ekonomi. Namun keadilan juga harus ditegakkan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sementara itu dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada seorang ibu sambil membawa anaknya nekat mencuri sebuah sepeda motor. Mirisnya, sang ibu meninggalkan sang anak di lokasi usai beraksi. Sepintas, tak ada yang aneh dari gerak-gerik ibu dan anaknya yang sedang menuntun sepeda ini. Tepat di bawah pohon, ibunya meletakkan sepeda dan meminta sang anak untuk menunggu sejenak. Wanita ini pun kembali ke arah semula mereka datang dengan berjalan kaki seorang diri. Rupanya, ia mengambil sepeda motor yang bukan miliknya dan langsung melarikan diri. Malang benar anak perempuan yang menunggu di ujung jalan. Ia tampak kebingungan mencari sang ibunda. Ya, aksi pencurian itu terjadi karena ada kesempatan, sebab kunci motor rupanya masih menempel. Terlebih situasi di komplek perumahan Mutiara Gading 3 Babelan Kabupaten Bekasi itu cenderung sepi. Nih, pertama-tama kan ada bapak saya nih di dalam. Nah, terus ada abang sama istrinya yang kehilangan motor dateng. Nah, istrinya duduk di bangku. Suaminya ngeliat ikan. Nah, motornya di sini. Emang kondisinya juga nggak rame-rame amat kan, namanya masih belum buka banget, jadinya belum banyak orang datang. Nah, itu cepat banget, tiba-tiba langsung breng pergi. Tak lama berselang identitas sang ibu berhasil didapat. Atas kejadian tersebut, korban tidak bersedia membuat laporan polisi hingga antara korban dan pelaku sepakat berdamai. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, apapun alasannya, mencuri atau mengambil hak orang lain adalah tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Apalagi tadi ada kasus mencuri susu untuk diberikan kepada anak yang masih balita. Kemudian ada juga seorang ibu yang bahkan membawa anaknya untuk mencuri sebuah sepeda motor. Tentu cara yang halal ini akan sangat dianjurkan dan menjadi berkah bagi keluarga ya Ustadz. Ya, ini kejadian-kejadian yang memprihatinkan ya. Di mana tadi seorang ayah yang sudah putus akal ya, putus harapan untuk memberikan susu kepada anak-anaknya akhirnya mencuri. Ini ya biar bagaimanapun wala talbisul haqqo bil batil ya. Jadi janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Jadi yang hak itu memang dia mencari nafkah, memberikan susu itu hak gitu kepada anak-anaknya. Tapi dengan cara yang batil dia mendapatkannya dengan mencuri, ini ya tidak bisa juga kebaikan atau yang hak yang tadi dilakukan diterima oleh Allah. Nah, artinya memang bagaimana kembali lagi kita itu harus bersabar dalam kondisi pandemi ini, memang kesulitan ya. Bukan hanya sebagian masyarakat, tapi sebagian besar dari kita ini sangat kesulitan di masa pandemi ini. Nah, karenanya memang
sebelum terjadi hal-hal yang memprihatinkan ini, saya sebetulnya menghimbau ya, selain memang orang-orang supaya banyak bersabar, supaya tetap bagaimana mencari nafkah dengan cara yang halal, tetapi juga orang-orang yang masih dilapangkan hartanya, para lembaga-lembaga amil zakat dan lain-lain, lebih kemudian juga memperhatikan yang mana orang-orang yang betul-betul perlu bantuan, di mana orang-orang yang benar-benar perlu tuntunan dan lain-lain. Ini penting sekali ya, karena memang akhirnya mau tidak mau pencurian ini akan semakin tinggi ya di dalam kesulitan di tengah-tengah pandemi ini. Karenanya kita harus waspada. Apalagi tadi yang motor itu kan karena kelalaian ya, sebetulnya lalai, kuncinya masih disimpan di situ. Ya, ini hati-hatilah, jangan sampai lalai walaupun merasa bahwa ini daerahnya di rumahnya sendiri gitu ya, di depan warung saudaranya dan lain-lain, tapi ya kalau sudah di depannya ada motor dan kunci begitu, orang yang tadinya tidak mau mencuri jadi mungkin ada setan yang terus sama-sama semuanya waspada, mawas diri, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada keburukan.